Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 8 Januari 2022 hanya di STTP1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat si Kate Kelvin juga dibawa oleh si Kate Tony sampai ke rumahnya si Kate Kelvin. Lalu terlihat si Nurul tunjuk si Priska sama si Alia, si Hilda juga sangat senang, dan dia juga langsung didudukin di kursi karena si Kate Kelvin dia kehabisan tenaga setelah disetrum oleh Fajar, Dewa, Lucky sama Dewi. Lalu di sini terlihat si Nurul tunjuk si Alia Syatul sama si Nurul tunjuk si Priska juga dia sibuk mengobati si Kate Kelvin. Lalu terlihat si Kate Tony juga dia ngomong kepada si Alia Syatul, kenapa kalian itu cuman mengurusin Bos Kelvin, saya tidak diurusin, kata si Kate Tony kepada si Alia Syatul sama si Nurul tunjuk si Priska. Lalu terlihat lalu dilihat di sisi lain di sini Pasha juga sampailah ke rumahnya. Lula juga dia langsung menyambut suaminya yaitu Pasha. Lula juga menanyakan kepada suaminya dan Pasha juga dia ngomong kepada Lula. Dia juga menceritakan semuanya kepada Lula kejadian di tepi danau. Lalu di sisi lain terlihat Nana dia terbangun dari tidurnya karena dia mimpi. Lalu dia juga mimpi datang jarak ke makam ibunya yaitu Bu Diana sama Parman. Terlihat Nana juga pas lagi jarak tiba-tiba dia dikagetkan dengan keluar air dari makam Ibu Diana sama Parman. Lalu terlihat pas di sana dia juga pas lagi kaget melihat air keluar dari makam Ibu Diana. Datanglah orang tua. Lalu orang tua juga ngomong kepada Nana, biasanya kalau gitu itu ada orang tua yang belum dikasih tahu rahasianya kepada anaknya. Dia masih berat dan ada rahasia yang disembunyikan oleh almarhum, kata orang tua itu kepada Nana. Lalu di sini orang itu juga dia langsung ngomong kepada Nana, kamu harus tanyakan ke orang yang telah punya amanah dari Bu Diana, kata orang itu kepada Nana. Nana juga sangat kaget, dia juga langsung calawak. Di sini Nana juga dia menceritakan mimpinya itu kepada Dewa dan terlihat Dewa juga sangat kaget mendengar ceritaannya Nana. Di sini Nana juga dia teringat sama Pak Fajar yang menyaksikan dan banyak amanah terakhir dari Mama Diana, kata Nana kepada Dewa. Lalu di sisi lain di kantor Cahaya Nana yang baru, Tante Merin datang ke kantornya Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia membawa Tante Merin dari hadapannya para buana. Terlihat para buana juga di sisi lain di sini dia pulang dari kantor Cahaya Nana dan dalam mobil dia ngomong sendiri, jangan-jangan Fajar itu anak kandungnya Merlin, kata Bu Farah ngomong sendiri di dalam mobil. Lalu di sisi lain terlihat di taman di sini Tante Merlin yang lagi ngobrol sama Balia dan dia juga lagi cekcok masalah Tante Merlin. Dia menyuruh kepada Balia jangan menyanyi lagi di bar, masalah dia itu utang kepada notarisnya Parman, dia yang akan membayarnya. Lalu di sisi lain dia tidak sadar bahwa Fajar mendengarkan pembicaraan Tante Merin sama Mbak Lia. Lalu Pak Fajar juga nanya kepada Mbak Lia sama Tante Merin, berarti ini yang disembunyikan dari kemarin sama kamu kok, kata Pak Fajar kepada Mbak Lia sama Tante Merin. Di sini Tante Merin juga dia tadinya dia membohong kepada Pak Fajar, tapi terlihat Balia juga dia ngomong kepada Tante Merin, udah kasih tahu aja Tante, kata Balia kepada Tante Merin. Di sini juga Pak Fajar juga ngomong, udahlah saya sudah tahu semuanya sudah mendengar semuanya pembicaraan Tante sama Koko, kata Pak Fajar. Berarti 2 miliar itu bekas kamu mau mendonorkan ginjal kepada Pak Arman. Lalu di sini Pak Fajar juga ngomong kalau masa itu kita bayar aja, dan di sini terlihat Pak Fajar juga langsung nulis di cek itu dan dikasihkan kepada Tante Merin. Tapi Tante Merin dia cuma melihat sambil dia mewek. Lalu dalam hatinya dia ngomong, saya tidak mau terima dari anak saya. Kamu tidak tahu anakku, kamu itu anak yang ditelantarkan oleh mama, kata batinnya
Tante Merlin kepada Pak Fajar sambil dia menangis. Lalu di sini Pak Fajar juga dia duduk mohon-mohon kepada Tante Merlin, sudah suruh menerima cek itu yang 2 miliar harus membayar kepada notaris, tapi Tante Merlin dia meninggalkan Pak Fajar sama Balia. Lalu Pak Fajar juga ngomong kepada Balia, kamu aja kok yang membayar ini ke notarisnya Pak Arman, kata Pak Fajar sambil mengusap pipinya Balia. Tapi Balia juga dia ngomong, saya tidak mau. Tante Merlin juga dia ngomong kepada saya, jangan menerima bantuan dari kamu, kata Balia sambil dia pergi dari hadapannya Pak Fajar. Lalu tadi Pak Fajar juga di sini dia juga sampailah ke kantor Cahaya Nanda, dan di sini dia juga sangat pening. Dia juga kenapa Tante Merlin tidak mau menerima bantuan dari saya. Dia tidak sadar bahwa Nana melihatin dirinya, dan Nana juga menghampiri Pak Fajar. Nana juga ngomong kepada Pak Fajar, kenapa kakak kok mukanya kusam kayak gitu, kata Nana kepada Pak Fajar. Di sini juga Nana juga dia ngomong kepada Pak Fajar, berarti masalah Lia, kata Nana kepada Pak Fajar. Singkat cerita Pak Fajar juga ngomong kepada Nana, pokoknya Koko kalau tidak bisa menemukan cincin pemberian saya, dikasih tahu sampai dikasih waktu sampai jam 12 siang. Kalau masih tidak ketemu, berarti Koko tidak menerima dan tidak mau lagi rujuk sama saya. Saya akan membuang kenangan-kenangan masa lalu saya sama Koko, kata Pak Fajar kepada Nana. Nana juga sampai bolotot dan dia juga kaget. Terlihat Pak Fajar juga sudah ngomong kayak gitu, dia meninggalkan Nana. Terlihat Nana juga panik dan dia juga kepikiran dia juga akan menyusul ke Balia ke rumahnya Tante Merlin. Di sini Nana juga dia sangat lagi panik karena takut Pak Fajar benar-benar dia membuang masa lalunya dan tidak mau rujuk lagi sama Balia. Tiba-tiba pas dia mau berangkat, datanglah di sini Neta, yaitu karyawannya Dewa. Lalu di sini Nana juga ngomong kepada Neta, kamu bilangin sama Mas Dewa saya pergi dulu ke rumahnya Tante Merlin, kata Nana kepada Bang Neta. Lalu Nana juga dia berangkat sambil mendorong Junior di kursi rodanya. Lalu di sisi lain terlihat di sini Tante Merlin juga dia datang ke rumahnya Neratu. Dia mau meminta bantuan karena dia mau menjual emasnya tidak cukup. Lalu terlihat di sini Tante Merlin juga dia menceritakan semuanya kepada Neratu. Di sini Neratu juga sangat kaget mendengar pembicaraan dari Tante Merlin. Tante Merlin juga dia mohon-mohon kepada Neratu minta dibantu oleh Neratu. Tiba-tiba datanglah para buana. Para buana juga langsung dia mendengarkan pembicaraannya Neratu sama Tante Merlin. Dalam hatinya Bu Farah di sini ngomong, lagi-lagi Merlin ini menyusahkan keluarga buana, kata batinnya para buana. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 8 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledad karena Mimin tos mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.